Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa lagi. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi kita pada bab 1 tentang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Untuk anak-anak semuanya, silakan perhatikan slide yang akan Bapak sampaikan pada berikut ini. Untuk yang pertama akan kita bahas adalah tentang memahami ilmu tajwid. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian dari ilmu tajwid itu sendiri. Secara bahasa, tajwid adalah memperbaiki atau memperindah atau memperelok ya. Secara bahasa bisa dikatakan seperti itu. Untuk secara istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau mengeluarkan setiap huruf dan makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Kemudian pada slide ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian mad. Pengertian mad secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah panjang atau memanjangkan. Kemudian secara istilah, mad itu adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Kemudian pada slide ini Bapak akan menjelaskan tentang huruf dan pembagian mad. Yang pertama adalah huruf mad. Ya, huruf mad itu ada 3 ya, yaitu alif, wawu, dan ya. Kemudian pembagian mad. Pembagian mad itu dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah mad tobi'i atau orang sering menyebutnya dengan mad asli. Ciri dari mad tobi'i adalah alif sukun sebelum fathah, wawu sukun sebelum dhammah, ya sukun sebelum kasroh. Mad far'i yang kedua adalah mad far'i ya. Bagian kedua adalah mad far'i atau orang sering menyebutnya dengan mad cabang. Mad ini adalah mad yang paling banyak pembagiannya atau cabangnya. Pengertiannya adalah mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli yang disebabkan hamzah atau sukun. Untuk cabang-cabangnya ada banyak, kita sebutkan beberapa saja. Ada mad iwad, mad lain, mad arid lisukun, mad badal, mad tamkin, mad lazim, dan lain sebagainya ya. Kemudian pada slide ini akan dijelaskan tentang hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Karena pembahasan kita ada 4 mad ya. Sebenarnya dalam silabus kita ada 4 mad, yaitu mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang pertama akan kita bahas adalah mad silah ya. Untuk pengertiannya sendiri, mad silah secara bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Sedangkan secara istilah, mad silah adalah bacaan yang terjadi apabila ada hadhamir atau kata ganti orang ketiga tunggal yang artinya dia, letaknya selalu di akhir kata, panjang bacaannya 2 atau 5 harokat. Nah, itu untuk mad silah. Kemudian kita bahas pembagian dari mad silah ya. Yang pertama ada mad silah qasirah. Untuk pengertiannya, mad silah qasirah adalah secara bahasa mad panjang, silah hubungan, dan qasirah artinya pendek. Untuk pengertian secara istilahnya, mad silah qasirah adalah bacaan yang terjadi apabila terdapat hadhamir yang sesudahnya tidak terdapat hamzah atau alif. Ingat, hadhamir yang sesudahnya tidak terdapat hamzah atau alif. Contohnya yaitu pada lafaz innahu ya'lam, innahu ya'lam, li rabbihi lakanud, innahu kana, wa innahu ala, wa innahu li hubbi ya. Pada lafaz innahu li ya, innahu ka, rabbihi la ya.
innahu ya. Itu pada lafaz itu terdapat hukum bacaan mad silah qasirah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya ada hadomir tidak bisa dibaca mad silah qasirah ketika didahului oleh huruf yang berharokat sukun dan diikuti oleh huruf yang berharokat sukun. Contohnya kita lihat ada di bawah ya, yaitu pada lafaz alaih fakadzabu fi anhu ya, tidak boleh dibaca panjang. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang mad silah tawilah. Untuk pengertiannya mad silah tawilah secara bahasa, mad itu panjang, silah hubungan, tawilah artinya panjang. Kemudian secara istilah, mad silah tawilah adalah bacaan yang terjadi apabila terdapat hadomir yang sesudahnya terdapat hamzah atau alif. Ingat, tadi pada mad silah qasirah sesudah hadomir tidak terdapat hamzah atau alif, tetapi pada mad silah tawilah terdapat hamzah atau alif. Untuk contohnya, kita bisa lihat pada lafaz berikut, yaitu yahsabu annama lahu akhlada, lahu akhlada ya. Kemudian pada lafaz min dunihi auliya ya, min dunihi lihi auliya ya. Pada lafaz nihinya dipanjangkan 5 harokat ya. Untuk catatan, perlu diketahui bahwasanya tidak ada mad silah jika didahului atau menghadapi huruf mati atau sukun. Sudah Bapak jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian kita akan membahas tentang mad badal. Untuk pengertian dari mad badal itu sendiri, secara bahasa mad berarti, badal berarti ganti ya. Mad artinya panjang, badal berarti ganti ya. Secara istilah, mad badal adalah berkumpulnya huruf mad dengan hamzah pada satu kalimat. Hamzah yang pertama berharokat fathah, sedangkan hamzah yang kedua berharokat sukun. Itulah pengertian dari mad badal. Untuk cara membacanya seperti mad tabi'i, yaitu 1 alif atau 2 harokat ya. Kemudian contohnya pada lafaz adamu itu diganti menjadi adamu, amanu ya, imanan, imanan. Aslinya seperti yang terdapat di bawahnya ya. Asal katanya berasal di bawah, cara membacanya seperti yang di atas ya. Adamu, amanu, imanan, atau yaitu di akhirnya imana ya. Kemudian pada slide ini akan dijelaskan tentang mad tamkin. Untuk mad tamkin sendiri pengertiannya secara bahasa yaitu artinya menempatkan ya. Secara istilah mad tamkin itu adalah bacaan panjang yang terjadi apabila berkumpulnya 2 ya. Ya yang pertama berharokat kasroh dan bertasdid, dan ya yang kedua berharokat sukun. Untuk cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi wa yaqtulunan nabiyina. Pada lafaz nabiyina ya, dipanjangkan 2 harokat ya, nabiyina. Ditekankan kemudian dipanjangkan 2 harokat, nabiyina. Kemudian pada slide ini akan Bapak sampaikan tentang
mad farqi ya. Ini judulnya tidak ada, tapi di sini pembahasannya adalah tentang pengertian dari mad farqi. Mad farqi itu sendiri secara bahasa berarti pembeda atau membedakan. Secara istilah yaitu bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pertanyaan dan khabar atau keterangan ya. Untuk cara membacanya yaitu memanjangkan bacaan 6 harokat ketika melafazkan hamzah istifham, kemudian ditasdidkan pada huruf idgham samsiah di kalimat berikutnya. Mad farqi di dalam Al-Qur'an hanya terdapat pada 4 tempat saja. Ya. Ingat, mad farqi hanya terdapat pada 4 tempat saja. Yang pertama terdapat pada surah An-Naml ayat 59. Nah, itu panjang, Bapak akan kasih tahu saja, tunjukkan saja pada lafaz Allahnya ya, pada lafaz Allahu khairu ya. Allahu khairu ya, pada lafaz Allahnya. Kemudian pada surat Yunus ayat 59 sama pada lafaz Allah ya. Kemudian contoh yang ketiga terdapat pada surah Al-An'am ayat 3 ya, pada surah Al-An'am ayat 3 pada lafaz az-zakaraini ya. Kemudian pada surah ya, contoh yang terakhir pada surah Al-An'am juga ayat 144 ya. Pada lafaz sama seperti Al-An'am ayat 143 pada lafaz az-zakaraini ya, pada lafaz az-zakaraini. Itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.